Oke, baiklah. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi dengan materi kelas 11 semester 2 yaitu masyarakat multikultural. Nah, untuk memudahkan kita pada pemahaman kalian terhadap materi ini, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa sub materi yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita ya pada hari ini, yaitu pembelajaran ini untuk membangun toleransi, empati, dan rasa saling menghormati antar kelompok dengan masyarakat yang beragam. Nah, apa sih tujuan selanjutnya untuk mata pelajaran masyarakat multikultural ini? Yaitu dengan mempelajari masyarakat multikultural ini dapat membantu kita memahami budaya dan tradisi masyarakat lain dengan lebih baik. Seperti kita ketahui ya, Indonesia ini kan memiliki keberagaman budaya yang banyak sekali yang beragam. Di sini Ibu akan menjelaskan materi masyarakat multikultural ini. Yang pertama ada di pengertian keanekaragaman masyarakat. Di sini ada dua teori ya yang Ibu sampaikan. Yang pertama teori oleh J.S. Furnival. Nah, konsep keanekaragaman masyarakat multikultural atau masyarakat majemuk sebagai suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok-kelompok yang secara kultural dan ekonomik terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama yang lainnya. Nah, di sini ada teori menurut Nasikun yang menyatakan bahwa keanekaragaman masyarakat majemuk atau masyarakat yang beragam merupakan suatu masyarakat yang menganut sistem nilai yang berbeda di antara berbagai kesatuan sosial yang menjadi keanggotaan, sehingga para anggota masyarakat tersebut kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki homogenetik kebudayaan sebagai dasar-dasar untuk memahami satu dengan yang lainnya. Jadi yang dimaksud dua konsep teori keanekaragaman masyarakat multikultural ini maksudnya adalah di mana masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman yang banyak sekali, mulai dari keanekaragaman etnis, dari segi budaya, eh, dari segi makanan dan yang lainnya itu maksudnya. Baiklah, kita lanjut ke faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, latar belakang historis. Yang kedua, keadaan geografis. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing serta iklim yang berbeda. Di sini Ibu jelaskan satu-satu dulu. Yang pertama kan latar belakang historis. Apa sih yang dimaksud latar belakang historis dari kemajemukan masyarakat Indonesia ini? Jadi latar belakang historis ini dalam masyarakat multikultural mengacu pada berbagai peristiwa dan proses sejarah yang panjang yang sehingga dapat membentuk keberagaman budaya dan identitas dalam suatu masyarakat. Nah, apa sih pentingnya memahami latar belakang historis ini? Tentunya memahami latar belakang historis ini perjalanan ibaratnya perjalanan masyarakat Indonesia dari yang dulu hingga saat ini, yaitu dapat membantu memahami keragaman budaya yang berbeda-beda sehingga kita dapat mengetahui, maksudnya dapat mengetahui keberagaman budaya di daerah ini seperti ini. Keberagaman budaya di daerah Jawa misalnya memiliki ciri khas yang melekat dari segi bahasanya, bahasa Jawanya, atau keberagaman budaya masyarakat Kalimantan Barat. Itu kan memiliki segi bahasa, contohnya bahasa Melayu. Jadi setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua itu keadaan geografis. Dapat kita pahami ya keadaan geografis ini contohnya di sini contohnya misalnya
Pulau Bali yang terkenal dengan budaya Hindu dan keindahan alamnya. Contohnya satu lagi nih, masyarakat di daerah pegunungan yang bercocok tanam dengan sistem terasering. Jadi setiap daerah memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda. Misalnya masyarakat yang letak geografisnya di daerah nelayan, tentunya setiap individu di sana, setiap orang atau masyarakat di sana mayoritas bekerja sebagai nelayan karena berada di geografis, maksudnya berada di daerah pesisir pantai. Yang ketiga itu pengaruh kebudayaan asing. Pengaruh kebudayaan asing ini sebenarnya memiliki dampak ya. Tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, apa sih dampak positif dari pengaruh kebudayaan asing ini dalam kemajemukan masyarakat Indonesia? Tentunya dampak positifnya ini memperkaya keragaman budaya dan meningkatkan toleransi antar budaya. Nah, apalagi selanjutnya yaitu dapat mendorong inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang. Karena tidak bisa dipungkiri ya, teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Jadi, kita di sini harus harus bisa ambil alih, harus bisa maksudnya harus bisa beradaptasi dalam mendorong inovasi baru untuk perkembangan dalam berbagai bidang, maupun bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang politik. Gitu. Nah, yang keempat itu, eh, mohon maaf sebelumnya, tadi kan dampak positif ya. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan yang dampak negatifnya. Apa sih dampak negatif dari pengaruh kebudayaan asing ini? Nah, tadi kan dampak positif, tentunya ada dampak negatif, yaitu yang pertama, hilangnya identitas budaya lokal dan nasionalisme. Nah, pengaruh kebudayaan asing ini dapat menghilangkan identitas budaya asli kita. Tuh. Seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Kita tetap harus melestarikan kebudayaan yang telah kita anut dari zaman nenek moyang kita ini saat ini. Yang kedua itu dampak negatifnya adalah berkembangnya budaya pop. Budaya pop kan sekarang lagi marak-maraknya ya, lagi marak-maraknya. Nah, yang tidak sesuai budaya pop ini kebanyakan biasanya ya tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Jadi beberapa masyarakat mungkin ada yang terima dan ada juga yang tidak terima. Yang keempat ini faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia adalah pada segi iklim yang berbeda. Apa sih yang dimaksud dari iklim yang berbeda ini? Jadi, iklim yang berbeda dalam masyarakat multikultural memiliki pengaruh yang kompleks dan beragam, mulai dari keberagaman budaya, interaksi antar budaya, memahami pengaruh ini penting ya untuk membangun masyarakat agar masyarakat Indonesia itu menjadi tangguh, menjadi adaptasi, menjadi harmonis di tengah banyaknya keberagaman yang kita punya. Contoh kasusnya seperti apa sih iklim yang berbeda ini? Contoh kasusnya misalnya eh, di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu kan terkenal dengan rumah adat Gadang. Nah, apa sih kaitannya dengan iklim ini dalam rumah adat Gadang? Tentunya bentuk rumah adat Gadang yang tinggi dan melengkung itu berfungsi untuk menahan angin kencang dan hujan deras. Tuh. Jadi iklim yang berbeda di setiap tempat itu akan memiliki suatu ciri khas yang berbeda juga, mulai dari segi bangunan arsitekturnya, gitu. Oke, selanjutnya materi materi sub selanjutnya yaitu kelompok masyarakat Indonesia berdasarkan etnis, agama, dan stratifikasi sosial. Yang pertama berdasarkan kelompok etnis. Nah, kelompok etnis di sini yaitu
berkaitan dengan menampilkan persamaan bahasa, adat kebiasaan, wilayah, sejarah, sikap, dan sistem politik, serta mengembangkan subkulturalnya sendiri. Apa sih ciri etnis dalam kelompok masyarakat Indonesia ini? Misalnya kesamaan keturunan. Jadi, setiap daerah atau di Indonesia ini memiliki berbagai macam keturunan. Misalnya di Sumatera Utara itu kan terkenal dengan mayoritas orang-orang Batak, keturunan orang-orang Batak. Ada juga keturunan orang-orang Bugis, Melayu, dan yang lainnya. Yang kedua itu ciri etnis yaitu kesamaan bahasa. Nah, kesamaan bahasa sini misalnya kita orang Kalimantan Barat itu memiliki kesamaan bahasa yaitu bahasa Melayu dan misalnya orang Papua tentunya memiliki bahasa dan ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan orang di daerah yang lainnya. Yang ketiga itu kesamaan kesenian. Kesamaan kesenian. Jadi setiap daerah itu memiliki kesenian yang berbeda-beda. Contohnya di Pulau Bali kan yang terkenal itu adalah tariannya, gitu ya. Atau yang terkenal dengan dari segi agamanya. Di Bali kan kebanyakan mayoritas agama Hindu dan Buddha. Yang keempat itu adalah kesamaan kebangsaan. Jadi kita di sini sebagai bangsa Indonesia. Nah, tadi kan kelompok etnis. Selanjutnya kelompok keagamaan. Nah, perbedaan keagamaan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa. Dengan adanya perbedaan-perbedaan keyakinan tersebut, maka timbullah kelompok-kelompok sosial yang baik, yang formal maupun informal berdasarkan keyakinan terhadap agama tertentu. Jadi di Indonesia ini kan memiliki 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi Indonesia ini merupakan sistem penganut agama yang terbanyak. Akan tetapi dengan eh, keberagaman agama yang banyak ini kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga dan saling menghormati satu sama lain, saling toleransi agar menjadikan masyarakat yang memiliki sifat keharmonisan dan menghindari sesuatu yang akan menyebabkan konflik itu. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati dengan yang lainnya. Yang ketiga itu ada kelompok sosial berdasarkan stratifikasi sosial. Nah, kelompok sosial berdasarkan stratifikasi sosial ini eh, ada beberapa faktor ya. Contohnya faktor ekonomi. Setiap orang kan memiliki profesi yang berbeda-beda, memiliki pendidikan yang berbeda-beda. Contohnya di suatu tempat ini emang mayoritas mereka pendidikannya hanya tamat SMA, misalnya hanya tamat SMP. Nah, sedangkan di daerah perkotaan biasanya kebanyakan mereka itu lebih mementingkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya mengambil pendidikan yang lebih tinggi yaitu S1, S2 ataupun S3 gitu. Kebanyakannya seperti itu ya, tapi itu kan eh, hanya beberapa. Pastinya tentunya kan sekarang kan seiring perkembangan zaman mungkin di setiap daerah khususnya di daerah terpencil gitu ya. Tentunya perkembangan pola pikirnya pun sudah berbeda juga karena pengaruh berbagai hal. Nah, sampai di sini ya materi kita. Selanjutnya di sini Ibu ada pertanyaan. Nah, dengan melihat keadaan bangsa Indonesia saat ini, menurut Anda, apakah masyarakat kita telah menghargai kemultikulturalismean bangsa ini? Nah, coba kalian jawab di kolom komentar ya.
Untuk jawabannya nanti Ibu koreksi di kolom komentar ini. Oke, boleh ya kalian jawab pertanyaan ini. Selanjutnya Ibu akhiri ya. Cukup sampai di sini aja pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.